Hanum mencelebik, tetapi tak terlihat gerak-gerik akan meninggalkan rumah ini. Dia tetap anteng duduk di tempatnya tanpa menyentuh makanan hasil olahanku. Tiba-tiba Mas Yuna keselek. Minum, Jun. Ya ampun. Hanum cekatan mengambilkan segelas air putih untuk Mas Yuna, lalu sekaligus membantu meminumkannya. Wah, gercep sekali. Kamu ini gimana? Sih, bisa nyuapin gak? Dasar gak becus. Sini, biar aku aja yang suapin Yuna. Hanum memarahiku kemudian merebut piring yang ada di depan Mas Yuna dan mengambil alih peranku. Aku sengaja diam untuk mengetahui bagaimana reaksi Mas Yuna pada sahabatnya itu. Kalau dia mau-mau saja tanpa mempedulikan aku, artinya aku tidak lebih penting dari si Hanum itu. Aku masih diam terpaku untuk beberapa menit sambil melirik ibu mertua sebentar. Aku juga ingin tahu bagaimana reaksi beliau. Kamu ini, Jun, seperti anak kecil saja disuapin segala. Tiba-tiba ibu bangkit, mendekati Mas Yuna yang duduk berseberangan dengannya, lalu menepuk pundak Mas Yuna. Makan sendiri saja. Ya, gak boleh manja. Sambung ibu mengambil alih piring di tangan Hanum dan memberikannya pada putranya. Gak apa-apa kok, Bu. Hanum seneng bisa bantuin Yuna makan. Hitung-hitung nostalgia. Mengenang masa lalu saat Yuna membujuk aku makan kalau aku lagi galau. Ingat kan, Jun? Sahut Hanum antusias membahas masa lalu. Nostalgia konon, Prit. Hidup itu berjalan ke depan. Num, bukan ke belakang. Ingin aku mengucapkan itu, tapi gak enak sama ibu. Ingatlah, kalau gak disuapin, kamu bakal gak makan 2 hari. Kalau sudah begitu, besoknya jatuh sakit. Aku lagi yang direpotin. Mas Yuna menyahuti tak kalah antusias. Hahaha. Iya, habis tahu ada kamu enak. Jadi aku dipijitin. Hanum tertawa terbahak. Mungkin membayangkan waktu dia dipijit sama Mas Yuna dulu. Dih, cuma dipijit doang. Juga, aku loh. Udah dipijit plus-plus. Gak pamer tuh. Iya, kamu enak. Aku yang enak, sahut Mas Yuna sambil makan. Enak, tapi mau juga kan mijitin aku. Gak cuma 1 atau 2 kali. Loh, sering tahu. Habisnya kasihan anak orang kelaparan sampai sakit. Mas Yuna tetap menyahuti meskipun mulutnya penuh dengan makanan. Kasihan apa kasihan? Kamu gak tega lihat aku sakit karena kamu pedulikan sama aku? Hanum menaik turunkan alisnya di depan wajah Mas Yuna. Dia seakan sengaja sedang menunjukkan sama aku seberapa dekat dan jauh hubungan persahabatan mereka. Mungkin dia kira aku akan sakit hati, lalu mundur alon-alon. Sorry ya, Num. Aku tipe wanita yang menerima masa lalu pasangan. Kamu boleh bangga menjadi masa lalu Mas Yuna. Tapi kamu juga harus ingat, akulah masa depannya saat ini dan selamanya. Tapi kan itu dulu, waktu kalian masih remaja, sekarang kalian sudah dewasa. Sudah punya kehidupan masing-masing. Jadi Yuna, habiskan sarapanmu dulu baru bercerita. Ya, selah ibu lembut tetapi mengandung makna yang semoga bisa menyentil hati Mas Yuna dan Hanum. Senyum di bibir Hanum perlahan memudar mendengar ucapan ibu. Untuk kesekian kalinya dia melirik ke arahku. Melirik dengan tatapan tak suka. Kamu juga, Wulan, ayo habiskan sarapanmu. Aku terkesiap saat ibu juga menegurku. Iya, Bu. Selanjutnya tak ada lagi yang berbicara termasuk Hanum. Kami fokus dengan makanan masing-masing, terkecuali wanita yang mengaku sahabat Mas Yuna itu. Aku tak tahu dia lagi ngapain. Nasi goreng kecap ini lebih menggiurkan daripada memperhatikan wanita cantik tapi tak beratitude.
Mas berangkat dulu. Ya, kamu hati-hati di rumah. Jangan capek-capek. Mas Yuna berpamitan saat hendak masuk ke dalam mobilnya. Iya, Masku sayang, bilang apa tadi? Mas Yuna terlihat tak percaya dengan apa yang ia dengar dari mulutku. Wajar sih. Ini untuk pertama kalinya aku memanggil dia dengan sebutan sayang. Udah sana, berangkat aja. Aku tersipu. Terlebih Mas Yuna menatapku dengan tatapan lembut yang mampu menembus ke dasar hatiku. Tatapan cinta yang selalu membuatku kelepak-kelepak. Bilang apa dulu tadi? Mas gak dengar tadi loh. Gak ah. Tin, Yuna, buru deh. Gak usah pamitan segala. Kamu udah janji loh sama aku. Dari dalam mobil mewahnya, Hanum berseru memanggil Mas Yuna. Halaman yang hanya seluas 3x7 meter ini membuat mobil Mas Yuna dan Hanum bersihan. Hanya saja Hanum sudah lebih dulu masuk ke dalam mobilnya, sementara suamiku masih asyik berpamitan denganku. Sudah kebiasaan dari hari pertama Mas Yuna masuk kerja setelah cuti menikah. Dia suka sekali berlama-lama ketika berpamitan denganku. Ada aja tingkahnya yang juga membuatku berat ditinggal seharian olehnya. Iya, sahut Mas Yuna lalu beralih fokus menatapku. Mas berangkat kerja dulu. Ya, pamitnya sekali lagi. Iya, suamiku sayang, hati-hati kerjanya. Ya, jangan mau dideketin sama ulat bulu, nanti gatal loh. Sahutku dengan suara keras. Sengaja agar Hanum mendengarnya. Ulat bulu, Mas Yuna nampak bingung. Udah sana, ditungguin sama bosnya. Tuh, aku mengapit lengan Mas Yuna dan membawanya semakin mendekat pada pintu mobil. Aku bahkan berani mencium pipinya terlebih dahulu, meskipun setelah itu aku berlari ke dalam rumah sambil berteriak. Dadah, Mas Yuna sayang, love you. Entah bagaimana reaksinya saat mendapat serangan tiba-tiba dariku. Tapi saat aku melongok dari pintu, kulihat dia tersenyum dan geleng-geleng kepala sambil memandangku. Jari telunjuknya bergerak-gerak ke arahku seolah memberi peringatan. Awas nanti ya. Setelah itu, Mas Yuna benar-benar masuk ke dalam mobilnya. Saat itulah aku beralih melihat Hanum yang sedang cemberut. Dia lagi-lagi memandangku dengan tatapan marah. Namun, tatapan itu aku balas dengan jariku yang ditempelkan pada ibu jari membentuk love. Atau bahasa kerennya sarang heo. Pukul 10 malam Mas Yuna belum juga pulang. Aku telepon nomornya juga tidak aktif. Hatiku mulai gelisah. Dihantui hal-hal buruk yang selalu berusaha aku tepis. Tok, tok, tok. Pintu terdengar diketuk dari luar. Mungkin itu ibu. Aku segera membukanya. Belum tidur. Wulan, tanyanya begitu aku membuka pintu. Belum. Bu, Mas Yuna belum pulang-pulang. Padahal sudah malam banget loh. Bu, mana gak ada kabar sama sekali dari siang, sahutku. Ibu tersenyum lalu menggandeng tanganku untuk masuk ke dalam kamarku. Duduk di tepian ranjang, ibu memberitahu sesuatu padaku. Tadi ada yang ngabarin ibu kalau Yuna malam ini lembur. Mungkin pulangnya akan larut. Siapa yang ngabarin? Bu, kok Mas Yuna gak ngabarin Wulan? Ibu juga gak tahu. Lan, nomornya baru. Belum tersimpan di handphone ibu. Ragu. Aku ingin melihat nomor yang menghubungi ibu. Tapi gak enak mau bilang. Ini, coba kamu lihat saja sendiri. Siapa tahu kamu kenal dengan nomor itu, seolah tahu apa yang aku pikirkan. Ibu memberikan handphonenya padaku. Sebentar aku lihat dulu.
Bu, aku meraih handphone itu lalu melihat aplikasi warna hijau untuk melihat nomor yang sudah menghubungi ibu. Nomornya memang tak ada nama apapun. Hanya ada emot cium sebagai tanda pengenalnya, sementara foto profilnya tidak ada. Siapa ya? Boleh aku menelponnya? Bu, aku cuma ingin memastikan saja bahwa ini memang rekan kerja Mas Yuna. Aku penasaran dengan nomor ini. Boleh, telepon saja. Aku segera menekan tombol panggil pada nomor itu. Di detik berikutnya foto yang semula kosong mendadak muncul sebuah gambar yang sukses membuatku mematung. Dia.